Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Puspitasari Putri Jiman dari Fakultas Hukum dengan NIM 811422-93 dari kelompok 9 dengan video pembelajaran mengenai tata tulis karya ilmiah. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah memiliki start with yang berarti pedoman tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya tulis ilmiah ini dibuat. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah yaitu sebagai berikut. Pertama, halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Yang kedua, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, tidak terlalu panjang dan maksimal 250 kata. Yang ketiga, pendahuluan. Dari kata dasarnya saja kita tahu bahwa pendahuluan selalu berada di awal. Biasanya berisikan salam dari penulis untuk pembaca, kemudian alasan, latar belakang, maksud, dan manfaat dari karya tulis ilmiah tersebut dibuat. Yang keempat, kerangka teoritis. Dari asal katanya, rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, dan konsep. Sedangkan teori adalah argumen atau pendapat yang didapatkan dari penelitian atau pengamatan yang berdasarkan fakta yang ada. Jadi, pengertian dari kerangka teori adalah garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian merupakan pengembangan dari kerangka yang sebelumnya. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif lebih berarah kepada analisa dan riset yang mendalam, sedangkan kuantitatif lebih ke metode yang berhubungan dengan angka, tabel, dan statistik. Keenam, pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan diterbitkannya. Perkenalkan, nama saya M. Gusana Wajid dengan NIM 8111422594 ingin mempresentasikan bagian dari tata bahasa penulisan karya ilmiah. 1. Pemakaian huruf dan tanda baca mengikuti perubahan umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Tata bahasa yang digunakan secara taat dan tegas. 3. Bahasa yang digunakan tidak mengandung unsur sara. Saya Nafaura Maharani dan saya akan mempresentasikan tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Aturan penulisan karya ilmiah yang pertama ada font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu font, spasi, dan ukuran yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Kertasnya adalah A4, font spasi adalah 1,5 dan ukuran font 12. Yang kedua ada ukuran margins. Ukuran margins adalah ukuran tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin atas 3 cm, margin bawah 4 cm, kiri 3 cm, dan kanan 4 cm.
Yang keempat, ada jarak antar bab. Jika penulisan skripsi, jarak antara bab satu dengan yang bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda halnya dengan penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Yang kelima, ada judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah, juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan huruf kapital besar semua, tulisan di bold, masih menggunakan jenis font Times New Roman, posisi judul berada di tengah halaman alias di center, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Yang keenam, ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagaian dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang ketujuh, ada penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antar judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Sekian pemaparan saya tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Jadi dalam tata cara penulisan karya ilmiah ini tuh terdapat sifatnya. Nah, sifatnya itu terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama itu ada kreatif dan objektif. Kreatif dan objektif ini meliputi 4 hal. Nah, yang pertama itu ada tulisan berisi gagasan kreatif untuk memberikan solusi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan merupakan hasil pemikiran secara divergen. Nah, apa sih arti divergen itu? Nah, divergen itu adalah berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, lalu terbuka dan komprehensif. Nah, komprehensif itu adalah luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Nah, yang kedua ini tuh ada tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif. Jadi, dalam penulisan karya ilmiah ini tidak boleh ada provokasi dan keributan ataupun kegaduhan yang menyebabkan perpecahan belah. Nah, yang ketiga ini ada tulisan didukung oleh data dan informasi dari referensi ilmiah. Datanya itu harus bersifat valid dan tidak boleh hoaks. Nah, yang keempat ini ada karya asli bukan karya jiplakan, belum pernah diikutsertakan dalam lomba dan belum pernah dipublikasikan. Lalu sifat yang kedua itu ada logis dan sistematis. Logis dan sistematis ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis. Sistematis itu apa sih? Nah, sistematis itu secara teratur atau terstruktur ya. Nah, yang kedua ini pada dasarnya karya tulis ilmiah itu menurut unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis. Nah, analisis sintesis ini apa sih? Analisis sintesis ini adalah meringkas berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi tulisan baru yang selaras dengan kebutuhan penulis. Lalu dilanjut dengan simpulan dan rekomendasi. Semuanya, perkenalkan nama saya Ida Khairuniswa dari kelompok 9. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang isi dari karya tulis ilmiah. Pastinya kita semua tahu kalau karya tulis ilmiah itu berisi tentang hasil riset permasalahan yang akan kita bahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Dan untuk metodenya ada mencangkup pendahuluan atau latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, pembahasan teori, kerangka pemikiran, argumentasi keilmuan, dan juga pengajuan hipotesis.
Sekian dari saya, terima kasih. Dari karya tulis ilmiah, pastinya tentang hasil riset, pembahasan, atau permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan karya tulis ilmiah tersebut. Dan untuk metodenya, ada pendahuluan atau latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitiannya, kajian teori, pembahasan teori, kerangka pemikiran, argumentasi keilmuan, dan juga pengajuan hipotesis. Seperti itu. Untuk isi dari karya ilmiah itu sendiri, pastinya tentang hasil riset, permasalahan atau pembahasan yang akan ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Dan untuk metodenya, itu ada pendahuluan atau latar belakang permasalahan pastinya, perumusan masalah, pembahasan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitian, kajian teori, pembahasan teori, kerangka pemikiran, argumentasi keilmuan, dan juga pengajuan hipotesis. Seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Urfani Syamri Sutomorang. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama ada peristiwa. Jika ingin karya tulis ilmiah kita diterima oleh pembaca, maka dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang baik. Pada tahapan penulisan karya tulis ilmiah diawali dengan proses perencanaan. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahap perencanaan ini diperlukan adanya topik suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya tulis ilmiah ini sendiri. Yang kedua, ada ungkapan. Tahap ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang, baik dari yang hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Lalu yang ketiga ada analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang ingin diangkat, namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Di tahap kesimpulan ini menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul kesimpulan. Dan yang kelima, terapan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis adalah mulai menulis.